Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Helmi Teknik. Oke, kali ini saya kedatangan ini sebuah modul dispenser ya teman-teman ya. Ini tipe dispenser yang ada ininya ya, pendinginnya ya, yang ada kompresornya ya. Dia bisa ini heater, ini buat pendingin ya. Ya, betul. Ini katanya kebakar ya. Ini terlihat beberapa komponen yang di sini terlihat ya gosong ya. Ini nih ada relay ya. Di sini gosong ya. Nah, kalau ini kena imbasnya aja ya kabel-kabel ini. Nah, di sini ada kapasitor ya. Nih, kapasitor. Dan ini varistor juga gosong ya. Ya, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kapasitor. Ini varistor ya. Oh, ini NTC ya. Ini saya akan coba buka dulu ini ya, kemudian saya ukur tegangan tangannya dari power supply-nya, apa bekerja, apa cuma ini saja ya. Jadi sikring masih nyambung, masih aman ya, sikring. Hanya ini saja nih yang terbakar parah ya kelihatannya. Ini relay ya. Nah kita juga cek ini nanti kapasitor sama ini apa varistor ya, variabel resistor. Oke, saya akan cek dulu ya, saya akan coba buka dulu ini, kemudian saya ukur tegangan. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui tadi bahwa tadi ada ini ya, relay yang terbakar, dan saya sudah mencarikan untuk penggantinya ini dengan spek 5 ampere untuk tegangan 250 volt AC dan 20 ampere untuk tegangan 14 volt DC ya. Ini tegangannya relay 12 volt ya teman-teman, karena modul ini membutuhkan relay yang dibutuhkan ini apa, modul ini adalah relay dengan 12 volt ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan pergantian relay, ada baiknya kita mengukur dulu ya. Jadi sebelum relaynya kita tempelkan, barangkali ada kerusakan lain, nanti kita cek dulu. Kita cek di sini tegangan harus ada ya di power supply. Terus di sini buat tegangan relaynya 12 volt harus ada, dan di sini 12 volt untuk apa ya, ini dinamo ya, pompa ya, harus ada. Terus yang di sini harus ada 5 volt, yang di sini juga 5 volt, ini 5 volt, dan untuk display juga harus ada 5 volt ya. Kalau semua tegangan itu ada, berarti fix ya, kerusakan hanya cuma ada di relay yang terbakar itu ya. Jadi ini setelah saya cek tadi ya, kapasitor ini walaupun emang keadaannya gosong begini sama varistor ini ya, tapi ini kondisinya masih bagus ya teman-teman. Jadi ini mungkin karena kena ini ya, jadi kena semburan api gitu ya. Jadi di sini sempat mengeluarkan api, soalnya di sini sempat terbakar juga nih. Ini ya meleleh-meleleh. Nah, ini juga mungkin karena semburan jadi hitam-hitam begini ya. Jadi ini sebetulnya warnanya biru ya. Ini kuning ya. Kena itu. Tapi pas tadi saya cek ini masih bagus ya keadaannya. Jadi mudah-mudahan kerusakannya cuma hanya pada relay. Tapi sebelum kita melakukan penggantian pada relay, alangkah baiknya kita mengukur tegangan-tegangan yang harus ada ya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini harus ada 12 volt, dan untuk pompa, untuk memompa air galon, dia harus ada 12 volt, dan di sini harus ada 5 volt, di sini 5 volt, di sini 5 volt, di sini display 5 volt. Dan satu lagi nih, untuk ini heater. Ini kisaran 75 voltan ya. 75 volt ya untuk heater test nih ya. Ini udah ada 2. Oke, kita cek dulu ya. Ini saya sambungkan dulu. Saya coba kasih tegangan dulu, soalnya harusnya ini ya ada unitnya, cuman ini pemiliknya cuman bawa modulnya saja. Jadi saya hanya mengandalkan tegangan saja ya. Oke, kita supaya lihat seperti yang ya, semoga terlihat sini ya mungkin. Oke, saya atur dulu teman-teman ya, karena saya sini
Kita ukur dulu, lalu kita colokkan ya. Mudah-mudahan ini terlihat ya. Tadi ukur di tempat-tempat yang tadi ya, posisi yang tadi. Nah, itu udah bunyi ya, tit. Itu menandakan bahwa modul ini sudah bekerja ya, tit gitu. Kita cek di sini ya, tegangan dari elko besar. Di situ ada ya, teman-teman ya. 266 volt ya, normal ya lah. Nah, terus kita susuri di sini nih, tegangan relay ya. Yang ini nantinya mengatur buat tegangan ke kompresor ya. Ini harus ada 12 volt ya, teman-teman ya. Kebalik. Nah, di sini ya. Sini harus 12 volt ada ya. Terus untuk pompanya harus ada 12 volt ya, menggunakan 12 volt. Ada 12 volt. Kemudian untuk tegangan ini ya. Nah, ini nih harus adalah sekitaran 75 voltan. Oh, ukurnya di sini teman-teman ya. Soalnya dia tegangannya AC. Ya, ada ya. 73 volt ya. Terus yang satunya lagi ada ya, 73 volt karena dia AC ya, untuk heaternya, untuk pemanasnya. Kemudian tegangan 5 volt. Yang tadi ya 1 2 3 4 sama display ya, harus ada semua ya, teman-teman ya. Kita ukur di sini. Harus ada 5 volt. 5 volt DC ya. Ya, ada ya, teman-teman ya. 4,7. Di sini sama 4,7. Di sini juga sama ya. Dan di sini untuk displaynya sama ya. Ada ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kerusakannya hanya pada relay ini saja ya. Relay. Jadi si relay ini terbakar ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah ada penggantinya. Nah, ini cabutan ya, tapi masih layak pakai ya. Nah, di sini juga saya sekalian akan memberitahukan bagaimana caranya mengetes relay ini ya, bekerja dengan baik atau sudah rusak ya. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi sekarang saya akan menunjukkan ini ya, bagaimana cara cek relay itu dalam keadaan baik atau tidak ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pengecekan, kita kasih tahu dulu ya. Jadi fungsi dari relay itu sendiri. Jadi relay itu sebetulnya adalah saklar ya, switch saklar on off gitu ya. Tapi bedanya dengan saklar manual itu sama relay itu bedanya, kalau saklar manual dia bekerja secara manual ya, jadi tidak perlu menggunakan tegangan lagi. Nah, kalau di relay ini dia cara kerjanya berbeda ya. Jadi dia kalau dikasih tegangan yang dibutuhkan, dia akan menyambungkan ini ya. Jadi tegangan misalkan di sini 220 gitu ya. Nah, jadi ini yang menentukannya ini ya, tegangan ini misal ada yang 5 volt atau yang 12 volt ya. Ini yang saya contohkan tadi, yang ini 12 volt ya. Nah, jadi kalau kita kasih tegangan maka dia nyambung. Kalau ini hilang tegangan di sini maka dia putus ya. Jadi emang fungsinya saklar ya. Maka dari itu cara pengetesannya kalau saya caranya, karena ini relay 12 volt, saya kasih adaptor ya. Jadi siapkan teman-teman adaptor. Saya setel di 12 volt. Nah, ini udah 12 volt ya. Nah, oke. Kita kasih tegangan ya. Nah, kalau relay yang bagus itu dia langsung ada getaran ya begitu dikasih tegangan. Nah, jadi kalau udah ada tegangan itu biasanya sih bagus ya. Tapi untuk lebih meyakinkannya lagi, kita uji dengan multitester ini ya. Nah, ini kita kasih kali 1 atau apa, kasih ke buzzer boleh ya. Nah, ini ya. Jadi ini jarum jam harus bergerak ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita kasih tegangan 12 volt. Atau gimana relaynya ya, ukurannya ada yang 5 volt, kita kasih tegangan 5 volt ya. Kalau ini relay yang saya contohkan adalah 12 volt, kita kasih tegangan 12 volt juga. Nah, ketika kita kasih tegangan 12 volt, maka jarum dari alvo ini harus bergerak ya, yang menandakan bahwa ini sama ini
Jadi si ini pin 1 sama pin ini nih yang tengah itu menyambung ya. Jadi caranya kita ukur ya. Nah, teman-teman, ini jarum jam bergerak ya, berarti menandakan itu adalah tersambung ya. Kalau kita kasih tegangan dia tidak tersambung, berarti relay dalam keadaan jelek ya. Nah, jadi cara pengukurannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, nah, begitu kita kasih tegangan juga dia langsung bergetar ya, tak 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 gitu ya. Dan ketika ukur pin sini sama sini, ujung sini, dia jarum apo akan bergerak ya, akan menuju ke 0 ohm ya. Oke kak, begitu ya cara pengukurannya teman-teman ya. Jadi mudah ya. Oke, demikianlah teman-teman ya, semoga bermanfaat teman-teman. Relay sudah saya pasang ya ke sini. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa fungsi relay ini adalah untuk memutus menyambungkan kompresor ya. Jadi untuk sebagai saklar ya gunanya ya. Nah, ini karena ininya beda ya. Jadi saya modif seperti ini ya. Jadi saya taruh di atas ininya, pengkabelannya jadi nggak di bawah karena ini tidak masuk ya. Tapi ininya speknya sama ya teman-teman ya. Dia 12 volt. Nah, ini saatnya kita melakukan pengujian lagi ya. Apakah relay ini bekerja dengan baik gitu. Kita kasih tegangan di sini. Kita ukur-ukur lagi ya teman-teman ya, biar nanti pasti hasilnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa di sini tegangan yang intinya itu harus hadir ya teman-teman ya. Tegangan 12 volt, tegangan 5 volt, tegangan 75 atau 80 volt dia harus ada ya. Nah, oke, kita cek di sini. Kayak ini relaynya udah saya pasang dengan di sedikit modif ya. Nah, itu udah bunyi berarti ya. Nah, sini saya dari awal lagi, dari power supply, dari elko besar ada. Memang tegangan di rumah saya agak sedikit ngedrop ya. Di sini 12 volt ya teman-teman ya, tegangan 12 volt. Ada ya. Dan ini fungsi relay ini apakah sudah berfungsi atau belum? Seharusnya dari sini ke sini udah ada ya. Karena ini untuk menggerakkan kompresor ya. Nah, ini harusnya sudah ada ya tegangan AC. Untuk menggerakkan kompresor. Ya, seperti teman-teman lihat sudah hadir. 12 volt ada. Dan tegangan untuk pompa ya, 12 volt juga pompanya. Pompa ada ya. Dan tegangan 5 volt. Ini ya, apa 70 sampai 80 volt ya yang ini ya. Untuk heater dia AC ya. Jadi ngukurnya di sini. Oh, ini kompresor, ini AC nih. Ada ya 75 normal lah. Soalnya di tegangan listrik di rumah saya lagi drop ya. Ya, ada. Terus ini 5 voltnya kita ukur 5 volt DC ya. 5 volt DC ada ya. Ini lagi ngedrop ya teman-teman ya tegangannya ya. Adalah ini karena drop juga karena alasan saya menggunakan itu ya, bohlam anti jeglek ya. Jadi sewaktu-waktu apa ini ya bohlam ini ya, jadi sewaktu-waktu ini ada yang short jadi tidak jeglek ya gitu ya. Jadi ini sudah normal ya teman-teman ya sebetulnya. Jadi tegangannya cuman agak drop itu karena saya pakai bohlam ya, dan tegangan di rumah saya agak sedikit drop. Sebetulnya ini sudah hadir semua. Di sini sudah hadir semua sebetulnya ya, tegangan dari ke display juga sudah ada 5 volt ya, ada ya. Cuman drop itu karena pertama tegangan di rumah saya drop, dan
keduanya saya pakai bohlam ya, jadi wajar kalau drop. Jadi demikianlah teman-teman ya, sekilas perbaikan tentang modul dispenser yang ada refrigeratornya ya, yang pakai kompresor itu ya. Jadi sekalian saya kasih tahu kerusakannya cuma ada di relay, dan saya kasih tahu cara pengukuran relay sekaligus ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.